warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam sehat. Pada kesempatan kali ini, senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Ketua Umum sekaligus pendiri LSM GMBI, Bapak Muhammad Fauzan. Selamat malam dan apa kabar Bapak? Alhamdulillah, selamat malam, malam kembali. Saya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Pak, semoga kita semua dalam keadaan yang selalu sehat walafiat. Amin, amin, amin. Baik Bapak, mungkin sebelum kita memulai untuk obrolan malam ini, boleh Bapak menyapa dulu seluruh keluarga GMBI di seluruh Indonesia. Saya mungkin akan menyapa, mari pertama-tama saya mengajak dulu, kita berdoa dulu. Semoga kita ini selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. GMBI sampai mati, GMBI sampai mati, GMBI sampai mati, NKRI harga mati. Sekali melangkah ke depan, pantang untuk mundur. Sekali melangkah ke depan, pantang untuk mundur. Sekali melangkah ke depan, pantang untuk mundur. Jawa Tengah, GMBI, Jaya Abadi, GMBI, Jaya Abadi, GMBI, Jaya Abadi, GMBI. Aku GMBI, aku GMBI. Di dadaku ada merah putih. Kita GMBI luar biasa. Mungkin ada tambahan yang memang ini juga salah satu konsep membangun motivasi di GMBI. Satu kata, Pancasila. Satu sikap, Bhinneka Tunggal Ika. Satu suara, lawan kedoliman, lawan penindasan. Satu tekad, adil dan makmur. Satu komando, taat dan patuh. Nah, mantap sekali, luar biasa Pak. Ini konsepnya lebih konsep bahwa kita ini adalah bagian daripada bela negara. Jadi kita lakukan bahwa kita tidak hanya di dalam kebiasaan sehari-hari, tapi kita juga lakukan untuk mengingat, selalu mengingat. Dan ada lagi, inilah yang menjadikan daya juang kami di GMBI, yaitu jujur adalah ragaku. Jadi jujur adalah ragaku. Nah, jadi disiplin adalah napasku. Nah, kehormatan adalah segala-galanya. Nah, ini saya membangun kalimat-kalimat ini bukan hanya semata-mata kalimat, tetapi merupakan satu bentuk motivasi yang mempunyai arti yang sangat dalam. Jadi konsep-konsep kedewasaan spiritual ada di situ. Ya, itu mungkin yang saya. Salam Jawa Tengah, GMBI. Baik Bapak, saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak. Kemarin mungkin kita semua sudah mengenal sedikit tentang biografi Bapak. Tapi berbicara soal GMBI sepertinya tidak ada habisnya ya Pak ya? Ya. Semua orang pasti penasaran dengan apa sih GMBI, sejarahnya bagaimana, dan siapa Bapak. Kemarin kita sudah kupas, mungkin untuk saat ini kita ingin masuk ke sejarahnya. Bagaimana perjalanan awalnya, sampai siapa orang di balik GMBI yang membantu Bapak membangun GMBI sampai sehebat sekarang ini Pak. Boleh dijelaskan? Amin. Mungkin GMBI tidak hebat, GMBI tidak hebat, Fauzan juga tidak hebat. Mungkin ini yang hebat itu loh, ada ketika kita diberi kehendak oleh Allah. Ya, Allah berkehendak kepada kita, Allah memberikan ridho, Allah memberikan rahmat, dan mungkin hikmah dari berbagai perjalanan orang tua, mungkin doa-doa orang tua. Jadi GMBI lahir itu di daerah Kabupaten Bandung. Waktu itu GMBI, saya bersama almarhum yang namanya Eko Bianto Selamat, pada tahun 2002 saya bersama-sama ingin memberikan sesuatu yang berarti. Tetapi cita-cita pertama itu adalah bukan cita-cita yang seperti hari ini. Cita-cita pertama bagaimana kita memberdayakan bagaimana masyarakat, bagaimana memberdayakan teman-teman. Dan kita punya kekuatan di antara teman-teman. Ketika sudah maju, kita berbuat sesuatu, yaitu pemburu koruptor. Jadi pertama itu, langkah pertama GMBI itu bercita-cita adalah pemburu koruptor. Itu tahun 2002. Baru dengan orang sekitar. Nah, jadi saya bersama-sama dengan Eko Budianto Selamat almarhum,
Itu mulai mendirikan tulis-tulis. Akhirnya saya bawa ke guru saya pada waktu itu. Guru saya masih hidup waktu itu. Sekarang guru saya sudah almarhum. Itulah guru besar GMBI yang menjadi paraji GMBI. Jadi pada tahun 2002, saya bersama saudara Eko Bunianto Selamat itu berangkat waktu itu ke daerah Banjaran, karena rumah guru saya di Banjaran, yaitu di daerah Ciapus, di daerah Batu Numpuk. Jadi desanya itu namanya Batu Numpuk, Kampung Batu Numpuk. Nah di sana saya mempertanyakan, memberikan, Amang, saya manggilnya Amang, guru saya ini. Amang, saya ingin membuat satu lembaga organisasi yang bisa bermanfaat bagi diri saya, keluarga saya, mungkin banyak orang. Kira-kira ini bisa nggak disetujui oleh Amang? Namanya Amang Ndin. Jadi Mang Ndin almarhum. Jadi Haji Ndin Nur Zaman. Tahun 2002 itu Amang memberikan saran untuk saya berangkat ke Gunung Puntang. Nah, pada waktu berangkat ke Gunung Puntang, saudara Eko Budianto Selamat tidak ikut. Nah, saya berangkatlah ke Gunung Puntang, ke Curug Siliwangi. Jadi lahirnya GMBI pada waktu tahun 2002, itu di bulan Maret. Kalau tanggalnya mesti ragam, saya kurang tahu ya, apakah itu tanggal 8, 18, 28. Maka di tiap ulang tahun, kita memilih kadang-kadang tanggal di antara tanggal 18, 28 itu kita. Karena saya juga waktu itu tidak terpikir seperti hari ini. Jadi lahirnya GMBI itu di Parajian, kata orang Sunda Paraji, dibidanin oleh Haji Ndin Nur Nyaman, guru saya. Nah pada waktu lahir GMBI, Amang itu pernah bicara, guru saya pernah bicara. Di Gunung Puntang, Curug Siliwangi pernah bicara. Suatu hari, GMBI tidak cukup hanya di Banjaran. Karena lahirnya Gunung Puntang itu di daerah Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Nah, beliau bilang, tidak cukup hanya di Banjaran. Tapi juga tidak cukup ntar juga di Bandung, di Jawa Barat, di Irian Jaya. Ntar di seantara dunia, suatu hari bakal tahu siapa GMBI sebenarnya. Waktu itu saya menganggap biasa-biasa saja. Jalan aja. Yang penting saya udah niat, karena saya ini termasuk orang yang terhadap guru saya ini sangat patuh lah saya. Nah, saya ngikutin aja saran beliau. Nah tahun 2002 saya lahir GMBI. Tetapi begitu lahir, itu tidak semulus apa cerita mendirikan, tidak. Ya itulah banyak orang ketika waktu itu juga menganggap mencibir tentang keberadaan saya mendirikan GMBI dengan almarhum Eko Budianto Selamat. Mereka juga, karena almarhum dengan saya sama, secara kepartaian sama. Tapi bukan dalam artian bahwa GMBI identik dengan partai, tidak. Kita ini sudah diterangkan bahwa GMBI ini tidak berafiliasi dengan apapun, tidak berafiliasi dengan partai manapun. Nah, jadi GMBI berdiri sendiri. Dan pada waktu itu, karena kita gaul, waktu itu saya kan gaul di Golkar. Nah, banyaklah orang-orang bagian, ada mungkin sekarang menjadi, ini mereka juga kaget. Paling banter hanya 3 bulan, 6 bulan, setahun paling juga, udah bubar. Tapi banyak gak sih Pak yang mispersepsi gitu, jadi menganggap mungkin GMBI itu berafiliasi dengan partai atau semacamnya? Sampai saat ini mungkin ada banyak yang masih menganggap bahwa kita ini underbow dari salah satu partai, tapi kita ragam. Iya, kita luruskan ya Pak. Ya, jadi ini perlu dikasih tahu. Di kita ini ada semuanya ada. Ada dari berbagai warna di partai kita. Jadi di dalam anggaran dasar rumah tangga, dalam peraturan organisasi juga diterangkan bahwa kita tidak pernah berafiliasi dengan siapapun. Bahwa kita tidak pernah menjadi salah satu di bawah naungan
partai manapun atau kita ini ngikutin siapa lah, Kubu apa gitu ya. tidak. Jadi tahun 2002 itu tidak mulus. Jadi pada waktu cita-citanya bahwa GMB ini ingin memberikan kehidupan agar yang teman-teman yang nganggur, teman-teman mantan-mantan napi pada waktu itu bisa berdaya. Jadi saya mengumpulkan orang-orang itu pada waktu itu. Jadi gambarnya bukan 3 panah seperti hari ini, tidak. Tapi kalau untuk nama Pak dari awal sudah GMBI. GMBI, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Tetapi tidak seperti sekarang ada lingkaran. Dulu hanya 3 panah. 3 panah. Jadi tahun 2002 itu 3 panah. Tetapi tidak ada lingkaran. Jadi setengah lingkaran, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Jadi tahun 2002 itu kita ini nggak mulus. Dan perlu disampaikan oleh Ade bahwa banyak orang menganggap bahwa GMBI dengan kalimat pada waktu itu ya, pada waktu itu kalimat masyarakat bawah. Jadi mereka ada orang yang melihat bahwa kelihatannya ini sampai ada yang pernah melontarkan bahwa GMBI ini sepertinya mau membangun kembali konsep-konsep komunisme katanya, karena masyarakat bawahnya. Makanya saya bilang bahwa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia itu bukan betul-betul berkomitmen terhadap konsep Pancasila. Betul-betul adalah kita ini memegang falsafah berbangsa dan bernegara, ada Pancasila. Itulah makna GMBI. Iya. Karena saya lahir dari seorang keluarga besar. Kakek saya seorang TNI. Nah, jadi kakek saya seorang TNI. Sama. Almarhum juga sama. Mereka juga sama. Keluarganya ada keluarga penegak hukum. Jadi dengan banyaknya orang itu, kenapa pada waktu itu banyak yang ini? Karena kita pada waktu itu ada pergerakan yang memang menyentuh konsep-konsep daripada banyaknya korupsi di Jawa Barat, sehingga tidak menginginkan, kelihatannya tidak menginginkan GMBI besar karena riskan. Pada waktu saya menyoroti coupling gate. Jadi walaupun dasarnya kita tidak berbicara untuk hal-hal seperti itu, tetapi kita udah niatkan 2002 untuk bisa memberdayakan teman-teman, maka satu-satunya jalan kita tertulis pada waktu 2002 itu tertulis di baju kita ini adalah pemburu koruptor. Jadi baju kita juga warnanya putih pada waktu itu. Kaos kita ini warnanya putih, tidak seperti hari ini. Jadi sejarah tahun 2002 itulah yang membuat menerpa diri saya untuk tetap bertahan. Sekalipun pada waktu itu Saudara Eko Budianto Slamet ya pada waktu itu tidak menjadi sekjen kembali karena dia lebih berkiprah kepada advokat, pengacaranya. Jadi tahun 2002 itu sekjen pertama memang Eko Budianto Slamet. Tetapi di tahun 2003 sekjennya sudah berubah. Jadi tahun 2003 itu keduanya adalah Nurholis Kucung panggilannya. Nah itu dia aktivis pada waktu itu dan dia adalah sebagai mahasiswa di IAIN. Jadi sekjen saya pada waktu itu, jadi ini yang kedua. Sekjen ketiga itu udah berubah lagi. Dari saudara Kucung itu berubah lagi. 2003 itu Bayhaqi Umar. Nah, jadi Bayhaqi Umar itu sekjen ketiga. Dan sekarang dia sebagai membina yayasan setara. Dia lebih banyak kepada sifat kemanusiaan. Jadi saudara saya ini, sekjen ini, dulu mantan sekjen kita. Kalau Nurholis, sekarang sudah jadi dosen di IAIN. Nah, dia sudah S2 malah. Nah, tapi masih dengan kita masih baik. Baik. Sekjen ketiga ada Bayhaqi Umar. Baik Umar sekarang dia membina yayasan kemanusiaan yang berkiprah di daerah kota Tasikmalaya. Setelah Bayhaqi Umar muncul lagi yang namanya Mulyana Qaddafi.
ini orang Garut. Iya. Nah, jadi ada perjalanan tuh. Jadi saya Mulyono Qaddafi itu perjalanan di tahun 2004. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di GMBI sekjennya udah lama, udah ganti-ganti. Jadi di tahun 2003 saya kembali lagi ceritanya 2003. Pada waktu saya memimpin, alhamdulillah kita pernah deklarasi itu di Balai Kota. Jadi untuk mendeklarasikan distrik Kota Bandung. Jadi distrik Kota Bandung itu dideklarasikan di Balai Kota. Distrik yang pertama itu, Pak? Iya, di Kota Bandung. Yang pada waktu itu dipimpin oleh Dedi Abdillah, yang sekarang dia adalah sebagai sekretaris di LBH. Jadi sekretaris Lembaga Bantuan Hukum. Jadi badan otonom itu. Nah, di 2003 kita tetap terus, ya banyak sih batu sandungan ya. Iya. Bukan hanya sekedar di luar tapi di internal juga. Ya, Saya, terbangunnya, nah, Pak. iya, saya kan pernah dikudeta tahun 2003. Jadi pernah kudeta oleh teman-teman, tapi kita tegar. Dan saya meyakini tidak mungkin guru saya pada waktu itu bicara bahwa suatu hari GMBI ini akan besar. Nah, karena saya melihat pada waktu itu kan 2004 kan ada pemilihan legislatif. Iya. Saya tertarik untuk menjadi anggota dewan. Nah, karena saya mesti berkiprah di Partai Golkar. Jadi 2003 saya dukung Bupati ya untuk menjadikan Bupati. Waktu itu pendukungan Bupati kan bukan oleh mekanisme pemilihan langsung, jadi mesti oleh dewan. Iya. Nah, saya mendukung pertama itu Garut. Nah, terus Jawa Barat saya mendukung juga Danif Setiawan. Nah, Partai Golkar kan. Nah, saya ikut karena saya sudah melihat kemampuan saya mencoba untuk ikut untuk menjadi legislatif di salah satu partai, yaitu di Partai Golkar. Dan guru saya pada waktu itu tidak menyetujui. Jadi guru saya pernah bilang, janganlah masuk Politik. anggota dewan, ntar juga anggota dewan nyamperin. Saya anggap, masa ini seperti begitu. Ternyata terbukti. Saya suara banyak di Golkar. Saya udah dulu mesti ingat saya dapil 5 saya. Dapil 5. Akhirnya terbukti bahwa saya tidak jadi. Yang jadi adalah tetap nomor urutan nomor 1. Sekalipun jumlah suara saya yang paling banyak. Nah, dari sana saya orangnya ngotot lah. Nah, dan alhamdulillah saya juga ikut membantu untuk memajukan salah satu calon wali kota pada waktu itu, Pak Dada Rosada, untuk maju. Nah, jadi saya dukung Pak Dada, dan alhamdulillah Pak Dada jadi wali kota. Mulai dari situlah saya mengundurkan diri dari Golkar. Jadi 2004 saya udah mulai mengundurkan diri dari Golkar. Saya akan konsen kembali lagi kepada konsep awal GMBI. Jadi 2004 saya pernah tertuduh di berbagai persoalan yang lagi hangat waktu itu. Jadi 2004 ini saya pernah tertuduh oleh persoalan yang lagi hangat. Nah, jadi saya termasuk orang yang anti perjudian. Nah, saya pernah tertuduh bahwa saya ini adalah pernah ikut menghancurkan Braga Matahari. Nah, saya menganggap bahwa itu sengaja, bahwa diri saya ini dimulai secara karakter ya, saya mulai dihancurkan. Dan saya pernah ditinggalkan loh oleh teman-teman semua. Karena pada waktu 2004 itu memang riskan orang berkumpul, karena pada waktu itu lagi ramai-ramainya teroris. Iya. Jadi kita itu
sudah mengalami begitu pahit ya. Tapi saya tetap 2004 saya tetap, walaupun banyak orang yang menganggap ini pasti bubar, ya alhamdulillah saya bisa lewati itu tahun 2004. Tetap lurus ya Pak? Tetap saya tegak lurus saja membangun GMBI. Dan perlu dicatat oleh Ade, dari 2003 aja saya udah, setelah saya niat di dalam melahirkan GMBI di kota Bandung, saya membesarkan juga di Garut, di distrik Garut. Iya. Itu distrik kedua berarti? Distrik kedua, Garut. Jadi distrik Garut, setelah itu distrik Kabupaten Bandung. Saya kira Kabupaten Bandung dulu, ternyata yang pertama kota Bandung, kedua Garut, baru ketiga Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Jadi saya pada waktu itu tetap berjalannya ke Garut dulu. Saya berangkat sendiri loh di mendirikan GMBI. Jadi saya tidak punya apa-apa pada waktu itu. Saya udah jual segala untuk mendirikan GMBI ini. Saya punya kebun, saya jual. Saya punya truk, saya jual. Ya saya pingin bahwa lembaga ini suatu hari adalah sebagai lembaga besar yang mesti eksis lah. Saya tidak berpikiran ini, tapi setelah 2003 mulai bicara tentang bela negara. Saya bicara tentang bela negara dari 2003 sampai hari ini. Nah 2005 kita mulai lebih eksis lagi. Dan ini Setia Bela Pancasila lahirnya 2005. Jadi saya bicara sudah 2005 bahwa saya sudah bicara kepada teman-teman bahwa Pancasila harus dibela suatu hari. Ternyata terbukti. Kalau setia membela Pancasila itu berarti mencangkup keseluruhan ya Pak, tidak hanya memburu koruptor, tapi Iya, itu tidak. termasuk di dalamnya gitu. Semuanya. Jadi konsep Itu kan awal. bagian kecil, kalau pemburu Iya. koruptor bagian kecil. Kalau setia bela Pancasila itu adalah bagaimana kita setia terhadap bangsa ini. Cinta tanah air itu setia bela Pancasila. Betul. Jadi dari tahun 2005, 2006 mulai berkembang tuh. Nah, kota Bandung. Mau kota Bandung itu saya mesti ingat itu dari PKL. Jadi Dedi Abdillah pada waktu itu sudah tidak kuat memimpin kota Bandung. Jadi 2006 itu mulai ada pergeseran kepemimpinan di kota Bandung. Nah dari 2006 itulah ada PKL ikan hias. Nah, saya nerapin pembelaan di PKL ikan hias dan PKL otista. Jadi saya ikut berjuang di sana. Dan saya mungkin balik sedikit. 2003 saya ikut berjuang bagaimana sekarang ini bisa dirasakan oleh masyarakat Jabar Selatan, khususnya Garut Selatan. Saya membela masyarakat 7 desa, 1 kecamatan, agar mereka itu bisa dibayar ganti rugi. Ya dulu terkenal kasus Cijayana, kasus Ranca Buaya. Itu masyarakat di sana banyak yang tidak dibayar pada waktu itu. Iya, dan saya berjuang pada itu, ya alhamdulillah berhasil. Mereka. Akhirnya berhasil. Iya. Berhasil. Ya saya juga ketika berhasil saya pernah dituduh lagi. Saya tuh dituduh lagi seolah saya yang menghalang-halangi untuk mendapatkan pembayaran. Saya ketawa aja, tapi ya masyarakat tahulah siapa yang salah dan yang benar. Saya tetap berjuang. Jadi sekjen pada waktu saya berjuang itu Mulyono Qaddafi. Jadi setelah Baihaqi, Mulyono Qaddafi, dari Mulyono Qaddafi itu mulai berubah. Itu pada waktu kepemimpinannya diganti oleh konsep LBH menjadi sekjen. Jadi LBH menjadi sekjen. Jadi di kita ini ada LBH-nya menjadi sekjen. Setelah itu dari LBH menjadi sekjen, karena perjalanan terus menjadi dia LBH menjadi sekjen itu saudara Eko Budianto Slamet.
Jadi kembali lagi dia pada waktu setelah kuat di kepengacaraan, dia lahirkan LBH GmbI, dia yang melahirkan LBH GmbI, dia kembali lagi ke asalnya. Nah, LBH GmbI itu di sekarang ini dipimpin oleh direktur LBH yang namanya Lamot Situngkir. Jadi perjalanannya cukup panjang ini di GmbI. Memang lika-liku saya juga merasakan bahwa ketika kita tidak istiqomah mungkin berat ya. Jadi saya kembali lagi bahwa kalau membangun sesuatu harus dengan istiqomah. Terus kedua ya harus dengan sabar lah. Jadi memimpin itu nggak bisa kita tidak sabar, harus sabar. Yang suzon itu pasti selalu ada ya Pak? Oh, bukan hanya di luar, di dalam juga sama. Jadi saya melihat bahwa kalimat daripada kalimat disering katakan bahwa hancurnya satu lembaga itu bukan oleh orang luar, tapi oleh orang dalam. Nah, makanya saya dengan menggunakan beberapa pengetahuan, pengalaman, saya berorganisasi, mendirikan lembaga wadah-wadah ini. Jadi saya menguatkan internal. Dengan seringnya kita ini bersilaturahmi, seringnya kita berdiskusi, ini paling penting itu. Jadi seringnya berdiskusi, kita sering kepada orang tua itu sesepuh lah di Jawa Barat, kita sering bersilaturahmi. Jadi tidak hanya mengandalkan bahwa kita sudah mampu, tidak. Saya seperti saya ini dulu saya sering bersilaturahmi ke Kang Jaja sebagai tokoh, dia yang mendidik saya. Jadi ke guru saya almarhum tahun 2009. Kang Jaja juga sama tahun 2009. Saya kehilangan guru-guru besar saya yang mendidik saya di tahun 2009. Tapi saya juga berterima kasih kepada keluarganya yang mana orang tua seperti Amang Din, gitu, Haji Indin, terus Kang Jaja Subaksasen pernah menerpa diri saya menjadi survival. Itu aja, survival aja. Jadi saya single fighter pada waktu itu, berani bisa mengarungi perjalanan yang cukup berat lah. Kalau di lembaga berat, tapi alhamdulillah dengan istiqomah kita jalan. Nah, saya mungkin mengupas sedikit dari tempat ke tempat. Memang kalau saya rinci dari pertama, waduh, ini nggak bakal bisa beres. Mungkin nggak bisa cukup pertemuan 1 kali atau 2 kali, 3 kali mungkin. Tapi saya singkat saja bahwa perjalanan dari yang paling berat itu ada tahun 2004, 2006, itu berat, sangat berat. 2007 berat, 2009 berat, saya berat, apalagi 2010, 2011 berat. Saya mulai digoyang keluarga saya, mulai saya pecah dengan keluarga saya itu sejak mulai muncul tahun 2009-an, 2009, 10, dan saya akhirnya pisah dengan keluarga. Nah, ketika pisah di keluarga, banyak orang yang mencibir saya. Mungkin saya tidak akan bisa maju lagi karena mungkin tidak pernah akan konsentrasi. Tapi dari situlah saya lebih memandirikan diri saya. Bahwa sejak itu saya terus memacu GmbI ini untuk menjadi besar. Di tahun 2009, 2010, 2011 itu saya pacu terus. Dan saya belajar untuk bisa berbisnis, berusaha itu mulai tahun 2009, 2010, mulai sampai sehari ini. Jadi saya yang terkenang itu, saya di tahun 2006 saya benturan dengan Kejaksaan Tinggi. Tahun 2007 saya ikut pergerakan menurunkan Bupati Garut. Jadi ada satu perjalanan yang begitu indah ketika hari ini saya melihat teman-teman saya sudah pada maju. Di tiap distrik
sudah mulai berdaya. Jadi saya berharap ketika mereka sudah berdaya, ketika mereka juga belum berdaya, tetap mereka harus cinta tanah air. Dalam kondisi sempit, dalam kondisi sudah lebar, tetap dia harus cinta tanah air. Khususnya adalah cinta tanah air ini salah satunya. Saya katakan bagaimana kita cinta terhadap masyarakat kecil, cinta terhadap orang-orang fakir miskin. Dan selalu itu harus selalu, karena mereka lah yang bisa ikut berdoa mengamankan lembaga ini. Jadi hari ini GMBI bisa begini bukan karena kepiawaian saya, bukan karena kepiawaian ada teman-teman, bukan. Karena banyak orang yang berdoa sehingga Allah meridhoinya ini satu lembaga ini. Dan alhamdulillah hari ini saya juga bangga sudah punya dewan pakar. Begitu dewan pakar di bidang-bidangnya. Ada 13 orang kita dewan pakar. Dewan pembina kita ini sudah ada yang berani muncul hari ini. Dulu nggak ada dewan pembina berani muncul. Jadi kebanyakan kalaupun muncul juga ada yang memanfaatkan. Tapi hari ini saya melihat tahun ini ya semakin erat ya. Iya. Ini ya kuncinya adalah dibangun dengan hati, jiwa. Itu aja. Iya. Jadi perjalanan GMBI dari tahun ke tahun, 2002, 2003, 2004 saya pernah dituduh teroris. Malah saya juga sama Garut juga pernah. Saya mengalami bagaimana sesak napasnya ketika kita ini dijepit. Gini salah, gitu salah. Kita pernah mengalaminya. Iya. Terus kita juga pernah mengalami bagaimana ketika kita membesarkan lembaga ini benturan dari keluarga. Betul. Nah, ketika kita ditinggalkan misalkan kita harus tetap jalan. Ya, alhamdulillah. Jadi di dalam membesarkan apapun jiwa istiqomah itu tidak pernah lepas, harus berdampingan terus. Ya. Jadi keyakinan, keikhlasan, ikhtiar, terus istiqomah, dan terakhir ada pasrah diri, itu nggak bisa dilepaskan. Jadi itu harus terus. Apalagi di GMB ini ada kalimat bahagia dan saadahnya hanya akan dirasakan oleh orang yang membela keadilan, membela keyakinan, kebenaran dan keadilan. Kemenangan dan kejayaan yang hakiki hanya akan diberikan kepada para pejuang yang rela berkorban kuat menahan penderitaan dan kepapaan. Tegaklah dengan keyakinan dan perjuangan, karena makna dan guna hidup terletak pada keyakinan dan perjuangan. Artinya kalimat yang tadi 3 pegangan ini juga itu harus betul-betul diresapi oleh keluarga besar GMB. Mungkin saya terapkan juga kepada masyarakat umum. Ketika masyarakat umum secara keseluruhan mau berjuang membela tentang keyakinan, kebenaran, tapi dengan keadilan, insya Allah ya kuat menahan penderitaan ketika ya kita dilecehkan, kita disiodoni, Dipandang sebelah mata. iya. Saya kan pernah mengalami tahun 2017 kan saya mengalami sekali bagaimana saya dituduh menjadi ini, menjadi itu, tapi tetap aja tegak. Lurus ya Pak. Ya lurus aja, tegak lurus. Jadi beberapa hal tentang GMB ini ntar saya kupas tentang konsep bagaimana memanage GMB. Jadi mungkin itu sejarahnya, karena kalau terlalu detail berat Ya. berat Jauh tuh. karena tiap tahun itu ada sejarah-sejarahnya. 2002 lahir GMB, 2003 perjalanan saya bagaimana membangun GMB di Kabupaten Bandung, di Kota Bandung, di Garut. 2004 bagaimana saya tertuduh, 2005, 2006 ada. Sampai sekarang 13 provinsi. Ya alhamdulillah. Dan itu juga kita lagi bikin tulisan lah, bahwa sejarah ini biar oleh anak cucu kita di GMBI ke depan, turunan kita ini tidak bisa lupa. Karena saya pernah bilang, mari kita toreskan tinta emas kita ini agar menjadi tinta emas ini menjadi sejarah. Sejarah tidak hanya dilupakan, tetapi sejarah ini adalah menjadi cermin
bahwa generasi yang akan datang ini ada cermin, bahwa ketika ini begini ntar begini, ini cermin ya, sebagai meningkatkan ilmu dan pengetahuan. Nah, sementara itu dulu saya mungkin ada pertanyaan lain lagi. Saya kalau ngobrolin GMBI malah susah juga. Tidak akan ada habisnya ya Pak ya. Tidak akan cukup dengan waktu sebentar. Mungkin saya tadi sudah cukup jelas ya Pak dari Bapak yang Bapak sampaikan. Mungkin saya akan sedikit memberikan kesimpulan ya Pak. Ya. Tadi sudah kita dengar jatuh bangunnya dari mulai sejarahnya GMBI dari awal 2002. Mengenai pengalaman-pengalaman Bapak, jatuh bangunnya seperti apa, sehingga GMBI saat ini mungkin merupakan sebuah buah dari kesabaran, buah dari perjuangan dan doa-doa seluruh keluarga GMBI dimanapun berada ya Pak. Betul. Tadi Bapak juga sempat menyebutkan bahwa hancurnya sebuah organisasi atau lembaga itu bukan hanya soal orang luar, tetapi lebih ke internalnya sendiri ya Pak. Betul. Maka dari itu Bapak selalu menguatkan di internal. Betul. Dan salah satu ikhtiarnya mungkin dengan diskusi di channel YouTube Corong Fauzan ini ya Pak ya. Betul. Ini merupakan sebuah ikhtiar untuk semakin menguatkan internal di GMBI. Ini bagian silaturahmi lah. Silaturahmi, ya. Jadi sistem, saya pernah mengatakan sistem ketuhanan adalah sebagiannya adalah silaturahmi. Betul. Jadi saya selalu bilang sistem yang harus Anda gunakan adalah sistem ketuhanan. Sistem ketuhanan adalah silaturahmi. Seperti hari ini saya dengan Ade kan bersilaturahmi. Iya. Nah, jadi saya menyampaikan apa-apa, ya Ade menyampaikan, dan ini kita kemas agar silaturahmi ini tidak putus. Terus terjalin dan ya. terjalin sebagai wadah dakwah. Jadi GMBI ke depan itu menjadi wadah dakwah. Betul. Wadah perjuangan, wadah dakwah, wadah berkumpul, wadah berkreasi. Wadah seseorang itu meningkatkan dirinya berkreatif sehingga saya bisa mencetak dia itu menjadi seorang entrepreneur, seorang negosiator, seorang politikus. Ya alhamdulillah di GMBI kan kepala desa udah pada jadi, didorong. Di Kota Bekasi jadi ya. Kepala desa. Mungkin ntar tahapannya keluarga besar GMBI harus masuk ke urat-urat nadi. Dan disitulah GMBI bisa terus berkiprah ke depan. Dan hari ini saya mendapatkan sekjen yang cukup lama. Ya mudah-mudahan saya doakan sekjen saya ini ada panjang umur. Amin. Termasuk keluarga besar yang lainnya. Termasuk Ade. Amin, Dan Pak. tim Ade panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena bagaimanapun juga besarnya lembaga tidak akan pernah terlepas oleh kiprahnya media, kiprahnya seorang juru lisannya media. Tidak akan mungkin. Tidak mungkin seorang itu besar tanpa ada kontribusi yang tadi saya katakan, baik itu media cetak, media TV, media sekarang ini teknologi gitu. Itulah bagaimana bisa menjadi besar. Jadi sejauh apapun jarak kita, tetap kita bisa berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan seluruh keluarga besar GMBI di seluruh Indonesia ya Pak ya. Siap. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, mungkin kita tidak bisa memaksakan untuk berkunjung, mengunjungi beberapa Wilter ya Pak ya. Tapi melalui media ini kita bisa, alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Insya Allah. Ya. Terima kasih Bapak mungkin untuk waktunya. Bisa salam lagi ke seluruh keluarga GMBI dimanapun berada. GMBI sampai mati, NKRI harga mati. Sekali melangkah ke depan, pantang untuk mundur. Jabat erat GMBI. Jabat erat selalu, karena itu adalah bagian komitmen kita. Ketika seseorang itu sering berjabat erat dengan hati dan kekuatan ini kan menjadi satu gelombang energi yang sangat kuat. Saya selalu ingat pesan guru saya, jabat erat itu tidak hanya di lisan, jabat erat itu dengan jiwa. Nah, kebetulan saya nih ada sahabat dan dia juga sebagai asisten bidang hukum. Dia jabatannya banyak di GMBI. Dia Dewan Kode Etik. Nah, kebetulan lagi nyamperin. Del, sini Del. Sekali ya. Assalamualaikum. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Protokol dulu dong, disemprot Ya. atau kamu tuh. Untuk menjaga protokol kesehatan kita cuci tangan dulu ya Pak. Ya, baik. Ya, Mungkin, makasih. silakan duduk Bapak.
Sekarang udah boleh? Ya. Ya. Kita harus menjaga jarak ya Pak, jadi duduknya agak geser. Ya. Untuk itu saya juga izin untuk melepas masker ya Pak, karena kita akan berbincang-bincang supaya suaranya lebih jelas ya Pak. Kita tadi sudah cuci tangan, jadi kepada seluruh keluarga GMBI juga jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Baik. Mungkin ya Pak, kita sudah bertemu, senang sekali sudah kedatangan teman Bapak. Boleh diperkenalkan kepada seluruh keluarga GMBI dimanapun berada Pak? Mungkin saya memperkenalkan dulu. Jadi Ade bisa bertanya tentang ini, tentang diri saya. Bagaimana saya di GMBI, sejarah membesarkan. Ini kebetulan beliau ini, Saudara Fidel Giawa ini, sama-sama aktivis di GRB. Nah, dan perjalanan dengan saya dia tidak menyukai tentang GMBI sebetulnya. Tapi sekarang ini menjadi GMBI Tulen ini. Nah, boleh ditanya, silakan lah. Langsung aja langsung. Oke Bapak, mungkin sebelum kita jauh ke perbincangannya, mungkin Bapak boleh berkenalan dulu secara langsung sekaligus menyapa seluruh keluarga GMBI Pak. Jabat erat keluarga GMBI dimanapun berada, saya Fidelis Giawa. Ininya dong, ini buka tuh udah nggak kelihatan, nggak bakal kenal tuh. Jabat erat keluarga GMBI dimanapun berada, saya Fidelis Giawa. Saat ini menjabat sebagai asisten bidang hukum di DPP LSM GMBI dan mendapat amanah baru untuk menjadi sekretaris eksekutif Dewan Pakar yang saat ini sedang bergiat secara intensif untuk merancang konsep-konsep strategis kelembagaan ke depan, baik untuk penataan lembaga maupun untuk kegiatan-kegiatan program agenda strategis kelembagaan ke depan. Ada hal lain? Baik, luar biasa Bapak. Tapi ini juga Dewan Kode Etik loh. Dewan Kode Etik juga ya Dewan Pak. Kode Etik. Ya. Luar biasa. Jadi ini berat, ini orang yang ditakuti juga kalau di GMBI ini, kalau Dewan Kode Etik itu, wah itu, Takut ya, Pak? iya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak. Mungkin sebagai teman, sahabat dari Ketua Umum GMBI ini, apa saja yang Bapak kenal mengenai beliau, Pak? Banyak yang saya ingat, banyak yang terkesan, banyak juga yang menjadi pelajaran. Jadi saya mulai mengenal wajah dulu nih ya. Wajah beliau ini, Ketua Umum saya ini, ketika saya sering bermain ke rumah salah seorang senior saya, namanya almarhum sekarang Kang Jaja Sumarja Hussein. Nah ini yang Yang saya tadi katakan tadi, betul. nah, guru politik saya dulu. Beliau itu salah satu senior pergerakan, karena saya backgroundnya adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, Gemeni. salah satu orang tua yang sering kami datangi untuk meminta pendapat di zaman 90-an itu beliau dalam waktu. Ada anaknya beliau yang ada di GMBI juga, duduk di Dewan Pakar, namanya Kang Ari Mulia. Waktu itu saya sering melihat. Nah, semakin intensif ketika menjelang reformasi. Nah, karena penggagas GRB itu adalah Kerasin atau suara. Lebih keras lagi suaranya, Pak. karena penggagas GRB itu adalah almarhum Kang Jaja, dan saya lihat beliau ini sangat aktif. Ujuk-ujuk. Kesan saya pertama kali adalah beliau ini tukang pukulnya Kang Jaja. Benar. Dikenal Beliau sebagai kok tukang aktif pukul. di politik begitu kok. Bagi ini di waktu itu yang datang kan tokoh-tokoh. Mulai waktu di dulu ada hotel di sana, Corner Hotel, kemudian di beberapa tempat yang saya sudah lupa. Ini kok aktif sekali saya kira. Nah, dengan Agung dulu ya ada ya. Nah, sampai beberapa kali pertemuan, wah ini makin hari makin galak dalam mengatur forum, begitu. Nah, begitulah gerakan GRB berlanjut menjadi bagian dari gerakan reformasi di Jawa Barat yang membesar. Kemudian karena waktu itu Gus Dur menjadi presiden,
saya ada di barisan Gus Dur, jadi saya sering di Jakarta. Nah, kemudian saya aktif menggalang organisasi buruh. Bertemu lagi ketika ada sahabat saya yang pernah menjadi sekjen namanya Nurholis. Dia juga aktivis mahasiswa, mengajak saya untuk ketemu sama beliau. Loh, ini orang sudah jadi punya LSM lagi, namanya Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Nah, saya masih melihat gerakan itu waktu itu menurut saya ketika itu adalah hanya pelampiasan eksistensi diri dan kepentingan pragmatis. Ya. Sempat berpikir begitu ya Pak? Ya. Kenapa saya berpikir begitu? Memang waktu itu Kang Fauzan ini belum menggalang demikian besar orang-orang yang terlibat dalam GMBI ya. Waktu itu seingat saya diajak terlibat di GMBI itu dalam gerakan yang lagi rame di Jawa Barat itu tentang Kaflinge. Kemudian dibawa dalam kelembagaan GMBI. Saya belum ber-GMBI, tapi kalau ini suka ngajak main. Hanya ada dua waktu itu, Garut, Bandung aja ya. Hanya Garut dan Bandung. Dan memang malah waktu itu di Garut itu yang banyak berkembang masa GMBI di zaman itu di awal-awal. Nah, kemudian apa kesan yang paling terngiang di telinga saya hingga hari ini adalah bahwa beliau melakukan gerakan pragmatis itu selalu di gerakan Robin Hood. Hal-hal saya sempat berpikir, apa iya ini ada gerakan LSM Robin Hood? Maaf saya terus terang saja ya, mengambil sejumlah uang dari pejabat atau dari pengusaha untuk dibagi-bagi. Dia lakukan, tetapi saya masih berpikir ketika itu, karena ideal saya selaku mahasiswa ketika masih mahasiswa berpikir lain, bahwa kita harus benar-benar melakukan langkah konfrontatif terhadap kekuasaan untuk merubah situasi yang menindas, gitu kan. Nah, tetapi lama-lama saya mati. Jadi saya itu putus nyambung sampai tahun 2007. Dalam agenda saya juga mengajak beliau, misalnya mengadvokasi Paris Panjava, dan lebih banyak juga agenda beliau ini yang ya saling berkontak aja sebagai sahabat. Iya. Ya. Nah, saya tetap merenung apakah iya benar. Suatu saat saya dibawa ikut ke Bekasi waktu itu pertama kali, ke kota Bekasi. Di dalam stasiun saya melihat, wah ini benar-benar ini mengorganisir gembel ini di sini, begitu. Nah, karena di sana itu kan ada orang yang mau digusur, pedagang-pedagang di dalam stasiun. Nah, di situ saya mulai menangkap apa yang dikatakannya sebagai gerakan Robin Hood tadi. Jadi semula saya hanya berpikir ini gerakan premanisme untuk meminta meminta bagian dari satu peluang ekonomi lah, ya, gitu kan. Tapi setelah itu saya mulai amati secara intensif, oh ya benar, ternyata ini ada nawa itu ke arah sana. Stigmanya berubah ya Pak sejak saat itu? Kesan saya mulai berubah tentang gerakan dia ini, karena saya sebelum itu masih berpikir ini masih gerakan premanisme. Saya melihat dia mengorganisir masyarakat di Garut. Waktu itu ada yang namanya Qaddafi, siapa lagi ya waktu itu ya. Nah, saya melihat mengorganisir, tapi kan gayanya gaya galak. Ya, gayanya itu gaya-gaya seperti mengajak perang. Ya kan? Nah, dalam teori-teori gerakan mahasiswa saya tidak cocok dengan gaya seperti itu. Ya kan? Mulai di Bekasi itu saya melihat ada perubahan. Jadi bias persepsi saya tentang dia ini mulai berubah. Jadi saya mulai mengikuti lagi secara intensif. Nah, kemudian di Karawang
sebelum yang sekarang. Ada beberapa kali perubahan di Karawang, perubahan kepengurusan di Karawang itu saya ikuti, begitu. Nah, waktu itu ketum ini tidak bisa menyampaikan wacana-wacana yang intelek dan strategis lah. Pokoknya lawan kalau dia kalau ada yang diadvokasi, siapa yang dianggap sebagai lawan dari sumber penindasan atau orang yang minta diadvokasi itu pokoknya harus dilawan. Gitu. Dan nasihat-nasihat bukan pesan-pesan yang diartikulasikan dalam pembelaan itu masih belum konsepsional lah, ya. Belum banyak berbicara tentang negara, tentang kebijakan. Pokoknya intinya lawan aja. Gebuk-gebuk wae, kira-kira gitu. Saya mau sedikit ke Bapak nih untuk menanggapi tadi perbicaraan dari sahabat Bapak ini. Tadi seperti disebutkan kalau Bapak tuh dulu konsepnya agak keras, bahkan kesannya di mata beliau ada unsur premanisme. Apakah itu karena bawaan Bapak dari sejak sering geng motor dan organisasi sebelumnya, Pak? Jadi gayanya tuh terbawa gitu. Mungkin seperti itu, karena saya kan dari sejak awal, dari kecil ini hidupnya kan di jalan. Nah, mungkin ya itulah, saya pernah bilang bahwa fondasi untuk membangun satu bangunan, kita harus punya fondasi ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah pengalaman. Nah, ilmu ini kan sifatnya kan dari buku, literatur, mungkin dari kita mendengarkan, kita sering berdiskusi. Nah, sehingga kita lihat bahwa pada waktu itu kan GMBI belum besar. Nah, kepemimpinan yang saya tangkap ketika ini GMBI harus besar, ya harus dengan tangan besi pada waktu itu. Keras ya, Pak? Keras. Jadi kan isinya daripada keanggotaan GMBI itu juga adalah banyakannya kan rata-rata mantan napi, orang-orang jalanan, nggak mungkin dengan lemah lembut, karena mereka beda. Saya waktu coba bangun GMBI di Kota Bekasi, nggak mungkin dengan ngelus gitu, dengan bahasa yang sejuk, nggak bisa. Mereka memang orang jalanan, orang di kereta api yang udah berat. Bukan hanya Kota Bekasi, Karawang, itu rata-rata kan daerah-daerah sangar gitu kan. Maka tidak heran ya Pak persepsinya seperti demikian gitu. Iya. Tidak, memang dia yang sering banyak kritis, memang nggak ada persoalan. Tapi saya buktikan bahwa ketika kita tetap cinta tanah air, dan itu bukti cinta tanah air itu kan salah satunya ada mempertahankan falsafah berbangsa dan negara, ada Pancasila. Maka dengan sendirinya itu akan ada aura, energi spiritual yang selalu membangkitkan diri kita untuk berbuat baik. Itu aja. Sampai akhirnya persepsi Bapak pun berubah ya Pak? Sangat berubah. Jadi sekitar tahun 2008 saya keluar kerja. Saya kan sempat bekerja di sebuah perusahaan. Saya datangin di Galunggung. Belum ya, masih belum sepenuhnya saya masih ada. Tapi cara dia berbicara sudah ada menggali, memaparkan sebuah nilai tadi yang tentang kebangsaan dan spiritual. Kok berubah ini saya pikirkan. Nah, ketika baru pindah sekretariat, kebetulan dekat dari tempat saya, semakin intensif saya kan di Karawitan waktu itu, Karawitan 54. Nah, sampai akhirnya diajak, udah kamu ikut saja. Oh ya siap, kata saya, karena saya lihat memang wawasannya juga semakin luas. Cara berwacana juga berkembang, hal-hal mengenai spiritualitas, hal-hal mengenai konsep kenegaraan mulai diulas. Nah, ini ada perubahan ini saya pikirkan, tetapi belum seintensif seperti sekarang. Nah,
saya waktu itu masih juga lebih banyak menggunakan nalar dalam memahami situasi sekitar ya, termasuk saya walaupun ikut pada kelompok Gus Dur yang sangat NU begitu ya, tetapi saya hanya sebagai penggembira dalam hal-hal ritual dan mengupas persoalan kemasyarakatan, kebangsaan itu secara berdasarkan apa, mohon maaf ya, ilmu-ilmu Jawa, ilmu-ilmu keislaman itu bagi saya waktu itu hanya sambil lalu saja. Jadi saya akhirnya mulai menggali karena ada kesesuaian fenomena gitu. Saya mulai menggali, mereview kembali apa yang pengalaman saya melihat dia melihat persoalan secara spiritual, kemudian melihat saya kaitkan dengan pengalaman saya yang sudah ini kok ada kesesuaian, sangat sinkron. Akhirnya saya juga mereview kembali perjalanan saya bersama teman-teman aktivis gitu ya. Contoh misalnya saya pernah bikin suatu kegiatan yang sangat rahasia di zaman 97. Misalnya ada yang menyarankan bikin di selatan supaya aman karena Kauruhun ada di sana. Saya ikutin, tetapi pemahaman saya sangat rasional. Misalnya waktu itu ada pertemuan kelompok pro demokrasi setelah semua diam karena ada satu bom di Jakarta, di mana Budiman Sujatmiko CS itu jadi ini. Nah, saya atas nama LBH Nusantara itu bikin konsolidasi nasional. Memang aman 3 hari. Nah, pengalaman-pengalaman itu saya review kembali dan saya mulai juga tanpa terkait dengan dia, saya coba menggali kepada orang-orang yang pernah berbicara tentang kaidah-kaidah berbangsa dan bernegara secara spiritual itu begitu. Nah, sampai suatu saat saya juga menemukan bahwa saya ini kan dalam hal bermasyarakat, bernegara itu panutan saya Bung Karno. Sampai saya timbul satu refleksi bahwa memang Bung Karno ini berpijaknya dari hal yang seperti itu, yaitu spiritualitas dan konsistensi. Ketemu dua orang ini. Saya berguru pada Bung Karno, tapi fenomena itu saya temukan dengan dia. Konsistensi dan spiritualitas. Jadi artinya begini, kalau diukur secara kaidah-kaidah organisasi modern, GMBI itu mestinya tidak eksis. Ya. Kalau dengan kaidah modern. Kaidah organisasi modern. Tetapi karena konsistensi, sama ketika kita kalau diukur dengan kaidah-kaidah organisasi sebuah negara, nggak akan kuat Bung Karno. Proklamasi itu hanya berumur harian barangkali. Dia kan tidak lama kemudian masuk sekutu kan. Kira-kira sama dengan pengalaman Bung Karno juga tidak hanya semata-mata pertimbangan rasional. Beliau ternyata tuh para kiai sebelum memerdekakan, setiap pilihan-pilihan beliau itu dalam menentukan langkah itu ke para kiai begitu. Karena kalau diukur secara refleksi saya ini, harusnya yang punya reputasi sebagai pemimpin nasional itu Syahrir. Beliau juga bikin proklamasi kan di Linggarjati bersama, tapi Eyang Kartosuwiryo juga, bagi saya Eyang Kartosuwiryo itu saya hormati juga sebagai pejuang, tidak bermusuhan, karena satu ini dengan Bung Karno di Eyang Cokro kan. Dua-duanya bikin dan punya basis massa yang kuat, mengerti organisasi secara rasional dan modern. Tapi yang eksis itu Bung Karno, karena di belakangnya istilah beliau ini dulu yang saya mulai dengan karuhun, ilmu-ilmu kekaruhunan, memahami kosmis kalau dalam bahasa inteleknya, memahami fenomena kosmologi. Jadi saya menetapkan diri mengikuti langkahnya. Ketika ditunjuk saya siap. Begitu. Kalau tadi sudah berbicara sedikit soal organisasi ya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri untuk saat ini persepsi Bapak terhadap GMBI itu seperti apa?
Saya punya keyakinan kuat semakin ke sini bahwa GMBI itu akan menjadi sebuah organisasi yang besar dan mengusung misi besar juga. Disadari atau tidak. Hingga hari ini mungkin apa yang menjadi sekarang, tadi kan saya bilang awalnya saya nggak melihat adanya satu nilai yang diemban oleh sahabat saya sekaligus ketua umum saya ini. Dia hanya melampiaskan nafsu premanisme, punya ambisi begitu kan. Nah, tetapi pada kenyataannya ada sebuah nilai-nilai sebenarnya. Semakin hari semakin kelihatan. Mungkin itu belum terinternalisir di semua struktur atau di semua kader GMBI. Tapi saya punya keyakinan bahwa itu akan menjadi terinternalisir, menjadi watak, dan dia akan hidup secara sistemik dalam setiap gerak langkah keluarga besar GMBI. Baik Bapak, kemudian untuk selanjutnya apakah ada kesan dan pesan yang ingin Bapak sampaikan, baik itu untuk Kesan terhadap diri saya sebagai ketua umum, kamu suka tidak? Sangat suka. Kalau saya tidak suka, saya kan orangnya tipenya kalau tidak suka saya ngomong tidak suka, kalau suka saya suka. Sangat apa adanya ya Pak. Yang hebat dari dia ini, dia mengikuti perkembangan zaman. Artinya fase-fase perkembangan dari organisasi yang didirikannya itu dia sesuaikan dengan tahapan. Gitu. Jadi sekarang ini kan sudah semakin besar. Nah, dia membangun sistem. Walaupun semuanya itu secara organisasi modern karena bertumpu kepada diri sendiri. Ini kan bertumpu. Organisasi modern yang besar itu kan sebenarnya bertumpu pada sistem. Tetapi bagi saya tidak juga selalu organisasi yang modern berdasarkan kaidah-kaidah organisasi yang dipelajari di bangku sekolah dan bangku kuliah itu tepat buat kita. Naluri dia ini cukup tajam dalam menyesuaikan itu, termasuk dalam manage organisasi. Jiwa leadershipnya itu sudah melekat ya Pak? Itu tadi tidak perlu diragukan. Leadershipnya ada, tapi kan begini ya, ada leadership itu hanya membangun pamor diri, ya kan? Artinya ketika dia ketahui bahwa segala sesuatu berpusat ke dia, ya kan? Dia tidak membangun mekanisme di organisasi. Nah, ini membangun mekanisme. Dia tahu, menyadari bahwa semua bertumpu pada dirinya, tetapi sistem juga disesuaikan berdasarkan pertumbuhan kedewasaan organisasi itu. Organisasi itu kan kalau dalam organisasi ada proses maturity kan, menuju kedewasaan sampai dia. Kemudian apa pesan yang mau Bapak sampaikan kepada ketua umum kita? Ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya sudah tidak ada pesan kepada dia, susah. Justru karena saya sekarang sedang dalam proses menarik hikmah dari perjalanan dia ini. Coba sekarang kan jadi orang soleh. Saya tidak bisa membayangkan itu 15 atau 18 tahun yang lalu ketika melihat wajahnya dan perilakunya. Begitu baik. Kemudian saya kan sebagai aktivis organisasi menyaksikan juga orang-orang tokoh ya yang besar di dunia organisasi. Ya. Memperlakukan reng-rengan atau anggota atau anak buah dia itu beda lah dengan dia. Itu yang saya lihat dan itu sumber inspirasi juga buat saya. Begitu. Tiap saya ketemu dia ini justru mendapat ilmu. Nggak mungkin saya memberikan pesan. Bukan saya tidak berani, kalau ada pasti saya sampaikan. Itulah fungsinya teman, sahabat mungkin ya Pak. Jadi saling memberi motivasi, saling menginspirasi dan juga saling menasehati. Iya. Iya. Mungkin juga inspirasinya tidak hanya kepada Bapak tapi kepada seluruh keluarga GMBI dimanapun berada. Amin. Ya? Amin. Baik Bapak, mungkin sekian bincang-bincang dari kita. Semoga ini juga bisa memotivasi seluruh keluarga GMBI dimanapun berada juga ya Pak.
Terima kasih saya ucapkan waktunya kepada Bapak. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang mengenai tanggapan Bapak, kesan-kesan Bapak terhadap sahabat Bapak gitu ya. Jadi terima kasih Pak. Terima kasih juga. Sama-sama.